Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu yang kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut, khususnya tentang pengertian garis dan sudut. Ya, kita lihat bagian babnya. Jadi pada garis dan sudut yang kali ini kita akan belajar mengenal bagaimana itu garis dan sudut ya. Oke, kita lihat pengertiannya. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata ataupun juga melihat gambar garis ya. Ya, tapi di sini kita akan belajar lebih detail lagi apa itu garis ya. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Dia berdimensi 1, hanya memiliki satu ukuran saja yaitu panjang. Oke, sekarang kita lihat. Garis itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Garis ini ada titik A, ada titik B. Dia melalui titik A dan titik B. Maka ini disebut dengan garis AB. Tapi kalau tidak ada titik di sini, tidak ada diberi nama titik, dia cuma garis ya. Tapi karena di sini kita ketahui bahwa garis itu melalui titik, yang di sini kita ambil titik yang sebagai perwakilan yaitu titik A dan titik B, maka disebut dengan garis AB. Nah, di sini pada gambar ini kita melihat garis ini tidak memiliki titik pangkal, ya, juga tidak memiliki titik ujung, ya. Maka itu dinamakan garis. Kita lihat gambar kedua. Nah, kalau pada gambar kedua, ini kita lihat dia memiliki titik pangkal, yaitu titik A. Ya, kemudian dia melalui titik B, tapi tidak berujung. Nah, ini dinamakan dengan sinar garis AB. Ya, berpangkal di titik A dan melalui titik B, tapi tidak menjadi ujung. Ya, titik B-nya tidak merupakan ujung dari garis tersebut. Maka ini disebut sinar garis. Ya, oke, kita lanjut jenis yang ketiga. Jenis ketiga, garis ini kita lihat gambarnya, ini dia ada memiliki titik pangkal yaitu di titik A, dan kemudian ada titik ujungnya yaitu di titik B. Nah, maka garis yang memiliki titik pangkal dan titik ujung itu disebut dengan ruas garis. Dalam hal ini, karena ada nama titik pangkal dan ada nama titik ujungnya itu AB, maka disebut dengan ruas garis AB. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut dengan kedudukan garis. Ya, jadi ada beberapa kedudukan garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Jadi, dua garis sejajar itu kalau dia memiliki arah kemiringan yang sama. Dan dia tidak akan memiliki titik persekutuan. Walaupun garis-garis sejajar tersebut akan kita perpanjang sejauh apapun, dia tetap tidak akan mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Ya, tidak akan memiliki titik potong. Nah, garis sejajar itu dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ini dibaca dengan saling sejajar. Oke, sekarang kita lihat gambarnya bagaimana itu garis sejajar. Nah, ada dua garis dengan kemiringan yang sama seperti ini. Ini dikatakan garis yang saling sejajar. Selanjutnya, garis berpotongan. Garis berpotongan itu kalau kedua garis memiliki tepat satu titik persekutuan. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini ada dua garis, dia memiliki tepat satu titik perpotongan. Jadi di sini perpotongannya atau titik persekutuannya, ya, itu namanya garis berpotongan. Saling memotong garis antara garis yang satu dengan yang lainnya. Ya, oke, kita lanjut. Dua garis berimpit jika kedua garis tersebut melalui titik-titik yang sama. Jadi, garis yang berimpit itu juga dikatakan sebagai dua garis yang sama. Sekarang kita lihat bagaimana itu garis berimpit. Nah, ini ada garis, kemudian, dia berimpit. Ya, jadi dua garis melalui titik yang sama dikatakan berimpit seperti ini tadi ya. Oke, yang keempat, dua garis bersilangan. Jadi, dia bersilangan kalau kedua garis tidak sejajar, jadi tidak sejajar, dan juga tidak berpotongan atau tidak memiliki titik persekutuan. Itu namanya bersilangan. Nah, bedanya kalau berpotongan,
dia akan tepat bersentuhan atau memotong, tapi kalau bersilangan dia memiliki jarak, ya. Dia tidak akan memotong, dia memiliki jarak, tapi bentuknya seperti menghilang. Oke? Nah, supaya lebih jelas, kita bisa lihat contoh soal, di mana contoh soal ini adalah berupa kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita analisis garis-garis yang sejajar, kemudian berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Yang pertama, garis AB dan EF itu dikatakan sejajar. Yang mana garis AB dan EF? Jadi kita lihat pada gambar ya. Jadi kalau ketemu soal, ada soal seperti ini, kalian harus melihat ke gambar ya. Kita harus lihat gambar. AB itu yang mana? Ya, ini AB. Dan EF, ini kita lihat EF. Nah, itu EF ya. Jadi AB dan EF bentuknya kemiringan sama, ini dikatakan sejajar. Nah, kalau kita lihat gambar, sebenarnya bukan hanya EF yang sejajar dengan AB, masih banyak garis lain. Nah, sekarang Ibu tanya, dan kalian bisa mencoba mencari sendiri garis lain yang sejajar dengan garis AB. Ya, ingat tadi garis AB ini ya. Kita coba cari garis lain yang sejajar dengan AB. Oke, silahkan dicoba mencari. Oke. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya, kita bahas sama-sama. Jadi, garis lain yang sejajar dengan garis AB adalah yang pertama, CD. Yang mana itu CD? Kita lihat. Nah, ini CD ya. Nah, CD sejajar juga dengan AB, kemiringannya sama. Ada lagi garis lain, yaitu GH. Ya, GH ini. Oke? Iya. Nah, sekarang sejajar sudah, semoga lebih bisa memahaminya melalui gambar ini, melalui contoh soal. Sekarang kita coba garis yang berimpit. Berpotongan ya. Garis EF ya, berpotongan. Jadi, kedudukan yang kedua, garis EF dan garis FG itu berpotongan di titik F. Supaya lebih jelas, kita lihat gambar. Yang mana garis EF? Nah, ini yang berwarna oranye ya, EF. Ya. Oke, kita lihat lagi FG yang mana? Nah, ini FG berwarna oranye juga. Dia saling berpotongan di titik F. Ya, titik F. Nah, sebenarnya ada garis lain yang berpotongan dengan EF. Selain FG, ada juga garis lain yang memotong EF. Kita lihat. Coba siswa sendiri mencari. Iya. Jadi, garis lain yang berpotongan dengan EF adalah? Iya, benar. Yaitu garis EH. Kita lihat gambar. Yang mana EH? Hah? Yang ini ya. Yang kedip-kedip. Itu dia memotong EF di titik E. Ya, nih. Di titik E ya. Nah, kemudian BF. BF. Nah, ini yang kedip-kedip. Dia memotong EF di titik F. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Dengan melihat gambar, insya Allah kalian bisa lebih memahaminya. Nah, sebenarnya ada juga garis lain yang memotong EF. Ya. Silakan siswa coba sendiri mencari. Ya, jadi kalau kita lihat pembahasan ini tadi, kita bahas tadi bahwa garis-garis yang memotong EF itu akan memotong di salah satu antara titik E atau di titik F. Ya, jadi silahkan cari sendiri garis lain yang memotong EF, baik itu di titik E atau di titik F. Oke? Sekarang kita lanjut dengan sifat kedudukan yang ketiga, yaitu berimpit. Jadi, garis AB itu berimpit dengan BA. Kita lihat nggak AB itu yang mana pada gambar? Ya, oke. Sudah kita lihat ya AB-nya bergerak tadi. Kemudian BA yang mana? Nah, ini BA. Ternyata garisnya sama ya. Oke. Nah, garis yang berimpit lainnya. Kalau tadi dengan AB, sekarang kita coba yang berimpit dengan garis AE. Kita lihat AE. Oke. Itu ya. Nah, sekarang yang berimpitnya adalah dengan garis AA. Oke. Jadi sama garisnya ya. Kita lanjut. Garis yang bersilangan. EF, ya, EF dan CG. Kita lihat pada gambar EF dan CG. Dia bersilangan. Oke. Tentunya ada garis lain yang bersilangan ya dengan EF. Kita coba cari garis lain yang bersilangan dengan EF. Coba cari.
Oke, sudah ketemu garis lain yang bersilangan dengan garis EF? Oke, jadi garis lain yang bersilangan dengan EF adalah ini EF tadi ya. Kita coba cari garis lain yang bersilangan dengan EF tadi. Sudah ketemu yaitu garis DH ya. Jadi dia memiliki jarak ya. EF tadi dengan CG memiliki jarak. Dia tidak akan memiliki titik potong. Begitu juga dengan DH dengan EF. Oke? Nah, pada gambar ini Ibu rasa contoh yang Ibu berikan cukup dulu sampai sini. Kalian bisa lebih eksplorasi, kalian coba eksplor sendiri yang mana garis yang bisa diambil untuk garis yang baik itu sejajar, kemudian berimpit, berpotongan, dan bersilangan. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita lanjut mengenai sudut. Ya, tadi sudah cukup mengenai garis, sekarang kita lanjut mengenai sudut. Apa itu sudut? Kita lihat sudut. Nah, sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Sinar garis tadi kita ingat pada pengertian garis, bahwa kalau sinar garis itu dia memiliki titik pangkal tapi tidak berujung. Ya. Nah, jadi kalau dua sinar garis itu berpangkal pada titik yang sama, maka dia dikatakan sudut ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis tersebut yang titik pangkalnya itu berimpit, itu dinamakan dengan sudut. Nah, sudut itu dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ini dibacanya sudut. Oke, sekarang sudut itu diberi nama dengan 3 huruf atau cukup 1 huruf. Dan ingat, huruf-hurufnya itu adalah harus huruf kapital atau huruf besar. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini sudut AOB itu diberi simbol dengan notasinya seperti ini, sudut. Kemudian AOB-nya huruf besar. Sudut BOA juga huruf besar. Atau kalau dengan cukup 1 huruf, itu juga harus dengan huruf besar. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gambarnya. Ada titik-titiknya di sini, itu diberi nama dengan titik A, kemudian titik O, dan titik B. Ya. Nah, titik O, A, dan B. Oke, ini tadi sinar garis. Pada pengertian garis, jenis garis OA, ini sebenarnya berupa sinar garis ya, cuma di sini ibu potong ya, ibu potong garisnya di sini. Tapi A ini bukan sebagai ujung ya. Ini sebenarnya dia melalui titik A, cuma garisnya tidak ibu perpanjang. Jadi dia tidak berujung di sini, tidak berakhir di sini ya. Oke, karena kita belajar tentang sudut, maka yang sinar garis ini akan dinamakan dengan kaki sudut ya. Begitu juga dengan OB. Nah, kedua kaki sudut ini dia bertemu di titik, atau memiliki titik pangkal yang sama sehingga membentuk daerah ini. Ya, membentuk yang warna pink ini, membentuk sudut, maka ini dinamakan dengan daerah sudut, ya. Dan kemudian titik O, ini dinamakan dengan titik sudut. Jadi, sudutnya terletak pada titik O, ya. Daerah sudut itu terletak pada titik O. Maka kalau memberikan nama sudut, O-nya ini harus di tengah. Jadi, O-nya di tengah, ya. Kemudian kaki-kaki sudutnya tadi, sini ada OA, sinar garisnya OA. Ini berarti ada A dan ada OB, berarti ada B. Karena O sudah diletakkan di tengah, maka yang di pinggirnya atau yang menyertainya itu adalah huruf yang belum dituliskan atau belum dinyatakan, yaitu huruf A dan huruf B. Dan ini boleh ditukar ya. Jadi AOB itu sama saja dengan BOA. Nah, jadi ini cara menamakan sudut dengan 3 huruf. Tapi kita boleh menamakan dengan cukup 1 huruf, ya. Kalau gambarnya cuma ada 1 sudut seperti ini. Maksudnya, kalau di titik ini cuma hanya ada 1 daerah sudut, maka kita boleh menamakannya dengan 1 huruf, ya. Dengan sudut yang ada di titiknya ada titik O, daerah sudutnya ada di titik O, maka di sini sudut O. Jadi ingat, dengan 1 huruf boleh, dengan 3 huruf boleh. Kalau dengan 3 huruf, O-nya harus berada pada posisi di tengah. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kita lanjut ukuran sudut. Nah, ukuran sudut itu dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Bentuknya notasinya seperti ini, menit, notasinya seperti ini, dan detik. Di mana kita tahu bahwa 1 derajat itu ukurannya 60 menit, kemudian 1 menit adalah 60 detik. Supaya lebih jelas mengenai sudut, ya, baik itu cara menamakan sudut, ataupun cara mengukur sudut yang seperti ini, cara menyatakan ukuran sudut, kita lihat contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, ada gambar seperti ini, ya. Yang soal bagian A, kalian diminta menyebutkan nama sudut yang bernomor 1 warna merah dan nomor 2 berwarna kuning. Oke. Kita coba memberi nama di sini nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 kita lihat garis lengkungnya, daerah sudutnya. Daerah sudutnya di sini yang warna merah ya. Ini dia berada di sini sini ya. Nih membatasi ini, membatasi garis OB. Kemudian di sini ini membatasi sinar garis atau kaki sudut OC ya. Ini O-nya. Ya, ini O-nya perpotongannya ini, titik pangkalnya. Jadi ada sinar garis atau kaki sudut OB dan OC. Kita lihat daerahnya yang berwarna merah ini, dia berada di titik O. Jadi daerah sudutnya itu berada di titik O. Jadi ingat bahwa O-nya posisinya harus di tengah. Ya. Nah, yang lain, huruf apa yang belum dinyatakan pada sudut O itu? Ingat, kalau dengan 3 huruf, karena di sini diminta 3 huruf, berarti kita lihat huruf apa yang ada selain huruf O pada gambar ini, pada garis daerah sudut nomor 1 ini. Kita lihat tadi, ada OB, kaki sudutnya, dan ada OC. O sudah dinyatakan di tengah, berarti tinggal huruf B dan huruf C. Jadi, bagian yang nomor 1 itu dinyatakan dalam 3 huruf, yaitu sudut BOC atau sudut COB. Boleh ya? Tapi biasanya aturan menamakan sudut itu berdasarkan urutan di dalam alfabet. Jadi antara B dan C itu lebih dulu B. Ya. Tapi kalau misalnya dibalik, sudut BOC itu juga akan sama dengan sudut COB. Yang penting O-nya harus di tengah. Karena ini pada gambar ini, sudut nomor 1 ada pada titik O. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, kita lihat daerah yang membatasi ini, ya sudutnya. Ini dia ada memotong sini ya, ada pada menyentuh sinar garis OA. Ingat, ini tadi O, titik O. Jadi yang warna kuning ini, dia menyentuh kaki sudut OA dan menyentuh kaki sudut OD. Nah, jadi kebetulan di sini sama-sama di titik O posisinya, ya. Posisi sudut itu kebetulan di titik O. Jadi O-nya di tengah. Oke? O-nya di tengah. Huruf yang belum dinyatakan tadi adalah huruf A dan huruf D. Jadi karena dia kaki sudutnya di OA dan di OD, maka ada huruf A, ada huruf O, dan ada huruf D. O-nya di tengah. Jadi yang belum yang lain adalah di menyertainya, ya, A dan D. Itu berarti sudut AOD untuk nomor 2. Dipahami ya? Oke, mudah-mudahan dipahami. Nomor B. Tunjukkanlah letak AOC. Ingat ya, untuk bisa memahami atau menjawab soal-soal tentang sudut, ini dasarnya di sini. Kalian harus bisa meletakkan di mana sudut yang diketahui ataupun letak sudut yang ditanyakan. Kalau dasarnya kalian tidak bisa menentukan di mana letak sudut yang diketahui atau ditanyakan, maka akan susah untuk bisa menjawab soal-soal tentang sudut. Jadi dasarnya mengenai sudut, untuk bisa menyelesaikan soal-soal sudut, kalian harus bisa meletakkan di mana letak sudut yang diketahui dan letak sudut yang ditanyakan. Oke ya? Sekarang kita lanjutkan bagian B. Oke, bagian B, tunjukkanlah letak sudut AOC dan sudut COD dengan memberi angka 3 dan E.
Jadi, kita akan memberi atau menunjukkan di mana letak sudut AOC dengan angka 3 dan COD dengan angka 4. Sekarang, bisa kalian coba sendiri, bisa kalian explore sendiri dulu. Ya, Ibu tunggu. Oke, sudah ketemu? Di mana letak sudutnya? Ingat, A, O, C. Yang di tengah, hurufnya ini adalah huruf O. Ya, jadi huruf yang di tengah O. Berarti letak sudutnya di titik. Iya, di titik O. Dan berarti A dan C itu adalah bagian dari kaki-kaki sudutnya atau bagian dari sinar garis. Kita coba cari di sini. A berarti karena di tengahnya O berarti di sini ada garis AO. AO ya, AO dan OC. Nah, ini. Ya. Berarti garisnya yang membatasi adalah AO dan OC. Jadi nomor 3 itu berada pada warna biru ini ya. Ya, di sini AO, ini AO dan OC ya, karena ada AOC, AO dan OC. Jadi AO dan OC. Kita beri angka 3. Oke, sekarang yang nomor 4. Coba explore dulu. Oke, sudah ketemu? Oke, kita coba ya. Di sini ada COD. COD berarti ada kaki sudut CO dan kaki sudut OD. Ingat, letak sudutnya masih di titik O karena O yang di tengah. Jadi pasti masih di titik O. Tapi di sini kaki sudutnya adalah CO dan OD. Kita lihat. CO, ini CO ya, kaki sudut CO. Dan OD. Oke, kita bikin garis lengkungnya untuk memberi nama daerah sudutnya. Iya, jadi seperti ini. Ya, kita tarik garis mulai sini. Mulai kaki sudut OC dan OD. Maka ini adalah letak sudut COD, yaitu nomor 4. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, kita lanjut dengan ukuran sudut. Contohnya, ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang ukuran sudut. Sekarang kita coba memahaminya melalui contoh soal yang ada pada gambar berikut ini. Jadi ada gambar beberapa sudut di sini. Nah, tadi kata Ibu sudah disampaikan sebelumnya bahwa dasar untuk bisa menyelesaikan soal tentang garis dan sudut itu adalah harus bisa meletakkan atau mengetahui tempat atau posisi di mana sudut yang diketahui dan sudut yang ditanyakan. Nah, pada nomor 2 ini sebelum Ibu jawab, sebelum Ibu beri pembahasan, kalian coba explore sendiri dulu di mana letak sudut BOC dengan ukuran 53 derajat, 32 menit, dan 44 detik. Kemudian, kalian explore juga sudut AOC dengan ukuran 86 derajat, 24 menit, dan 29 detik. Oke, kalian explore dulu. Oke, sudah ketemu? Kita lihat di sini ya. BOC, ingat, O-nya di tengah, berarti letak sudutnya, daerah sudutnya juga di titik O. Nah, sekarang berarti di sini BOC, berarti ada kaki sudut BO dan ada kaki sudut OC ya. Jadi BO di sini, ini BO, kemudian ini OC. Jadi garis lengkungnya berarti di antara kaki sudut BO dan kaki sudut CO atau OC. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah sudut BOC dengan besar 53 derajat, 32 menit, 44 detik. Oke. AOC sudah ketemu? Oke, sekarang kita lihat AOC di mana? AO berarti ada kaki sudut AO dan kaki sudut OC. AO dan OC. Oke, Ibu ulangi. AO dan OC. Jadi kita bikin garis lengkungnya untuk menyatakan daerah sudutnya seperti ini. Dia menyentuh AO dan menyentuh OC. Oke? Jadi besarnya adalah 86 derajat, 24 menit, 29 detik.
Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan. Jadi kita sudah bisa menentukan yang mana letak sudut BOC dan AOC yang diketahui. Maka kita juga harus bisa menentukan di mana letak sudut yang ditanyakan. Oke, kita lihat. A, O, B. O-nya di tengah. Berarti letak daerah sudutnya juga di titik O. Berarti di sini ada kaki sudut AO dan ada kaki sudut AO ya. Kaki sudut AO dan ada kaki sudut OB. Oke, OB ini ya. Ini AO. Berarti kita buat garis lengkung di antara kaki sudut AO dan OB. Iya, jadi yang berwarna merah ini. Ini yang ditanyakan. Oke? Nah, kalau sudah di sini kita sudah bisa menentukan di mana letak-letak sudut yang diketahui dan ditanyakan, maka insya Allah akan lebih mudah kita menyelesaikan soal-soal tentang garis dan sudut. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Kalau kita melihat gambar seperti ini, berarti tentunya kalian bisa sudah menerka, ya, sudah bisa menebak, mencari sudut AOB yang ditanyakan ini, ya, dengan menghubungkan dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. Nih, tadi yang diketahui di sini, yang kecil BOC dan sudut AOC yang paling besar. Nah, yang ditanyakan yang ini, AOB. Ibu yakin kalau kalian sudah melihat gambarnya, maka insya Allah kalian lebih mudah menjawabnya. Jadi sudah bisa menentukan bagaimana caranya? Iya, benar. Jadi caranya adalah dengan cara mencari sudut AOB dengan cara mengurangkan antara sudut paling besar yaitu AOC dengan sudut yang lebih kecil yaitu BOC. Kita kurangkan. Oke, nah seperti ini. Nah sekarang kita lihat supaya lebih mudah, supaya kalian lebih paham, maka cara mengurangkannya ibu buat dengan cara bersusun ya. Jadi kita buat dengan cara bersusun. Ingat cara meletakkannya, satuannya ini harus sejajar ya. Menit dengan menit, ini menit dengan menit, detik dengan detik, derajat dengan derajat. Ya, jadi supaya lebih mudah kita buat dengan cara bersusun. Detik dengan detik, menit dengan menit, kita sejajarkan dan derajat dengan derajat. Oke, kita coba kurang. Nah, sekarang seperti pengurangan bilangan biasa, ya bilangan bulat, itu mengurangkan dari belakang. Nah, ini juga. Nah, sekarang masalahnya kita lihat dari paling belakang. Seperti bilangan bulat, itu kalau kita menghitung, kalau bilangan yang dikurangkan lebih kecil dari yang dikurang, maka itu kita pinjam ke depan. Nah, begitu juga dengan ukuran sudut ini. 29 ini ternyata lebih kecil dari 44 detik ya. 29 detik itu lebih kecil atau kurang dari 44 detik. Maka caranya kita minjam ke menit. Kita minjam 1 menit di 24 ini. Tapi karena di sini detik, maka menitnya kita jadikan, 1 menitnya kita jadikan detik. Ya, 1 menit itu berapa detik? Iya, 60 detik. Maka kita tambahkan 29 ini dengan 60. Jadi dia menjadi 89 detik. Nah, 24-nya bagaimana kalau sudah dipinjam? Maka 24-nya itu akan berkurang karena sudah dipinjam tadi 1 menit. Jadi menjadi 23 menit ya. Oke, kita lihat 86 derajat, 23 menit, 89 detik. Yang di bawah tetap. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini sudah bisa dikurangkan, tapi masalahnya yang 23 menit itu ternyata masih kurang dari 32 menit. Oke? Nah, sama seperti yang tadi, untuk bisa mengurangkannya, maka kita pinjam ke derajat, ke yang di depan. Maka di sini di depan adalah derajat. Kita pinjam 1 derajat. Kalau pinjam 1 derajat, maka ingat tadi 1 derajat adalah 60 menit. Jadi kita masukkan ke menit, maka yang derajat kita jadikan menit. Berarti pinjam 1 derajat yaitu 60 menit, jadi 23 ditambah 60. Ibu ulangi, 23 ditambah 60 menjadi 83. Ini 89 detik tadi ya. Nah, 23-nya menjadi 83 karena 23 ditambahkan 60 menit ya. Jadi 83. Nah, 86-nya karena sudah dipinjam 1 derajat maka menjadi 85 ya, 85. Jadi kita lihat, nah sekarang sudah bisa nih. Semua yang di atas ini menjadi lebih besar, maka bisa kita kurangkan ya. Kita lihat pengurangannya hasilnya. Ini menjadi 45
Oke, jadi menitnya menjadi 51, ya. Ini 9 kurang 4, 5, 8 kurang 4, 4, 3 kurang 2, 1, 8 kurang 3, 5, dan kemudian derajatnya 5 dikurang 3, itu adalah 2, dan 8 kurang 5 itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah 32 derajat, 51 menit, 45 detik. Ya, ini, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa jadi belum selesai? Kita lihat pertanyaannya. Ya, pernyataannya kita diminta mencari ukuran sudut AOB dalam derajat. Sedangkan ini tadi masih ada melibatkan menit dan detik. Ya, jadi menit dan detik ini kita rubah menjadi derajat. Caranya ingat tadi 1 derajat adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Jadi 32 derajat itu tetap, yang kita rubah yang menit. Karena tadi 1 derajat 60 menit, maka 51-nya dibagi 60, ya. Kemudian 45 detik. Nah, karena 1 derajat itu 60 menit, kemudian dari menit ke detik itu 1 menit adalah 60 detik, maka untuk menjadikan derajat 45 detik itu dibagikan dengan 3600, ya. Karena tadi 1 derajat 60. 1 menit 1 derajat adalah 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi berarti 60 kali 60, 3600, ya. Jadi dari detik menjadi derajat dibagi dengan 3600. Hasilnya 51 dibagi 60 itu 0,85. Kemudian 45 dibagi 3600 itu adalah 0,0125. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 32,86 Ibu ulangi, 32,8625 derajat. Kita jadikan 2 angka desimal, maka menjadi 32,86 derajat, ya. Jadi ukuran sudut yang ditanyakan yaitu tadi sudut AOB adalah 32 derajat, 32,86 derajat. Ya, semoga bisa dipahami. Ingat, kalau ada bagian yang kalian tidak paham, kalian putar ulang kembali videonya pada mulai bagian mana yang kalian kurang paham tersebut. Oke? Semangat terus belajar. Semoga kalian bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Semoga bisa memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan pada materi garis dan sudut, khususnya mengenai pengertian garis dan sudut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.